Kita ke informasi lain pemirsa terkait misteri kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi akan memeriksa dokter yang pertama kali menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Ya, sejumlah pemeriksaan akan dilakukan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait dengan kematian Sutrimo. Polisi mendalami laporan terkait kematian Sutrimo, sosok yang disebut sebagai ex-Karumga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sebagai langkah awal, polisi akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Dokter itu akan dimintai keterangan terkait penanganan Sutrimo ketika pertama kali tiba di rumah sakit. Kita melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang rumah sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI Pitra Romadoni mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode Scientific Crime Investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses autopsi. Didampingi pengacara, sejumlah anggota keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika nanti makam Sutrimo digali untuk proses autopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah almarhum. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi atau kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima handphone dari handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya? Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama duit santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang terima bapak saya. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? Yang memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Pemirsa, kematian mantan istri polisi dengan luka tembak di Kota Medan masih misterius. Curiga banyak luka memar di tubuh korban, keluarga melaporkan dugaan pembunuhan oleh mantan suaminya. Misteri kematian korban WLG yang diduga kiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya di Kota Medan masih tanda tanya. Korban awalnya diduga mengakhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang merupakan anggota aktif Polsek Sunggal. Namun pihak keluarga mendapati adanya kejanggalan dan menduga korban tewas dianiaya. Didampingi tim kuasa hukum, pihak keluarga korban membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana pembunuhan.
Pihak keluarga menilai kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak luka memar pada wajah, kepala, badan hingga kaki korban. Keluarga korban juga meminta polisi menyelidiki secara menyeluruh agar dapat mengungkap fakta kematian korban dan berharap keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Janggalan itu Bang muncul saat jenazah dibawa ke rumah duka, di mana banyaknya luka-luka lebam, maupun ada berupa sayatan itu di bagian lutut Bang. Keluarga besar dari Winda Loreza Kuasa membuka pengaduan di SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bang. Yang terkait laporannya Bang? Dugaan tindak pidana pembunuhan Bang. Sebelumnya, korban berinisial WLG ditemukan tewas di kamar mandi rumah mereka di Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, dalam kondisi mengenaskan dengan luka tembak senjata api. Korban diduga mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata api milik suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak Polda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kasus kematian WL yang merupakan mantan istri anggota Polri di Medan, Sumatera Utara. Ya, menurut Habibur Rahman, pihak keluarga korban menemukan kejanggalan dan keraguan atas kasus tewasnya WL. Mendesak Polda Sumatera Utara, termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan. Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi dan jangan membuat kesimpulan yang sembarangan apalagi tergesa-gesa. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional serta berbasis pendekatan ilmiah. Kami, Komisi 3 DPR RI, akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribka Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Bribka Satria, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik Syafa dan juga Nata, mobilitas warga yang melintasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan pada Minggu pagi ini memang mulai nampak cukup ramai, terutama untuk warga yang ingin menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang akan menuju ke kawasan Car Free Day Rasuna Said yang memang masih akan berlangsung hingga pukul 9 pagi nanti. Namun untuk secara umum untuk lalu lintas di kawasan ini cukup ramai, terutama untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Mampang maupun yang akan menuju ke arah Pejaten dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Pancoran atau dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Rasuna Said maupun yang akan berbelok menuju ke arah Mampang pun juga dalam keadaan kondusif normal pada pagi hari ini. Dan untuk kendaraan dari arah Mampang atau dari arah Pejaten yang akan menuju ke arah Kuningan atau menuju ke arah Rasuna Said juga ramai lancar. Yang perlu diantisipasi seperti yang saya jelaskan di awal, memang untuk pagi ini warga sekitar masih cukup ramai yang akan menuju ke arah Car Free Day Rasuna Said agar bagi Anda para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk jalur Car Free Day Rasuna Said ini memang membentang dari Jalan Gembira hingga Jalan Raya Kasablanka untuk arah utara hingga selatan, serta dari Jalan Profesor Dr. Satrio hingga Jalan Setiabudi Utara Raya dan juga Jalan Seti Tengah untuk arah selatan hingga utara. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah mempersiapkan 10 rute alternatif terkait
terkait Car Free tersebut. Jadi bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi kawasan ini hingga pukul 9 pagi nanti agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selain itu juga perlu diinformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam. Sepanjang hari kemarin telah terjadi 220 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 17 meninggal dunia, 36 luka berat dan juga 291 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 41%-nya terjadi dikarenakan kurang fokusnya dalam berkendara. Terkait dari itu, kami di kepolisian mengimbau agar dapat tetap berkendara secara wajar dan juga tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keselamatan lalu lintas kita bersama. Dan juga pada kesempatan ini kami juga ingin meluruskan informasi hoaks yang mengenai informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 online gratis yang beredar di media sosial. Informasi hoaks tersebut meliputi gratis ganti plat, gratis pajak, dan juga gratis balik nama. Korlantas Polri menegaskan informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Perlu diketahui pemerintah resmi menghapus bea balik nama kendaraan bermotor bekas di seluruh Indonesia. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun biaya STNK, BPKB, dan juga mutasi kendaraan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan PNBP Polri. Korlantas Polri juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks yang beredar di media sosial, terlebih yang mengatasnamakan Korlantas Polri. Mari kita bijak dalam menerima informasi, sharing sebelum sharing, dan pastikan selalu mengecek informasi melalui kanal resmi Korlantas Polri. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1505669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Ya, terima kasih Bribka Satria atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.